Pemirsa, ribuan buruh pabrik garmen di Sukabumi berunjuk rasa menolak pembayaran THR dengan cara dicicil. Informasi ini akan kita bahas usai jeda berikut. Ribuan buruh pabrik garmen PT Dosan Jaya Sukabumi berunjuk rasa di halaman pabrik di Desa Bojong Kokosan, Kecamatan Parkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aksi digelar untuk menuntut perusahaan mencairkan tunjangan hari raya secara penuh kepada para buruh. Nggak ada kabar sama sekali. Biasanya seminggu sesudah puasa itu udah ada kabar. Sekarang seminggu sebelum mau lebaran juga belum ada kabar. Iya, belum ada kejelasannya. Iya, belum ada kejelasannya. Harapannya sendiri apa harapannya? Harapannya secepatnya dikeluarkan karena kita butuh. Butuh ya? Iya. Iya. Kalau saya pahami untuk kesimpulan meeting bersama itu miskomunikasi yang seharusnya sudah tersampaikan ternyata belum tersampaikan. Sebenarnya karyawan pada umumnya itu menerima. Yang saya serap daripada penyampaiannya, yang saya dengarkan daripada meeting itu begitu. Ini untuk THR itu pembayarannya dibagi 3 kali. Meski belum disosialisasikan, pihak perusahaan mengaku pemberian THR akan diberikan secara bertahap pada 18 Mei, 30 Juni, dan 30 Juli 2020. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Wilda Topan, iNews melaporkan. Jelang Lebaran tahun ini, pemerintah memberikan kelonggaran kepada pengusaha dalam memberikan tunjangan hari raya kepada para pekerja. Namun seperti apa solusi pemberian THR yang menguntungkan bagi kedua pihak antara pengusaha dan pekerja? Kita akan membahasnya bersama Dinar Titus Jogaswitani, Direktur Pengupahan Kemenaker-Trans, dan Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Apindo. Selamat sore Ibu Dinar dan Pak Sutrisno. Selamat sore. Baik, saya ke Ibu Dinar terlebih dahulu. Bu Dinar, surat edaran terkait dengan THR yang bisa dicicil ini mendapat penolakan keras dari para buruh. Bagaimana penjelasan dari Kemenaker-Trans? Sebenarnya SC ini menegaskan bahwa kepada gubernur agar memastikan bahwa THR dibayar sesuai dengan ketentuan. Jadi wajib mengimbau kepada gubernur untuk menyampaikan, memastikan bahwa THR wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerjanya sekurang-kurangnya paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan sesuai dengan ketentuan. Itu. Nah, itu kedua, apabila perusahaan tersebut tidak mampu membayar, maka perlu diadakan mencarikan solusi. Solusi itu dengan mengadakan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang secara intern, secara detail, secara dengan membuktikan bahwa perusahaan tersebut memang tidak mampu dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan tersebut. Itu kalau tidak mampu. Kalau mampu tetap wajib membayar sesuai ketentuan. Baik, Bu Dinar, artinya yang perlu ditegaskan di sini THR tetap harus dibayarkan secara penuh ya Bu kepada karyawan maupun buruh? Pengusaha wajib membayar THR secara penuh sesuai dengan ketentuan dan selambat-lambatnya adalah 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Baik, kemudian terkait dengan metode pembayarannya ini tadi artinya diserahkan kembali kepada para pengusaha dalam bentuk dialog dengan karyawan. Itu kalau perusahaan tidak mampu membayar secara penuh. Kalau perusahaan tidak mampu membayar sesuai dengan ketentuan, maka bisa diadakan dialog secara mendalam untuk mencapai kesepakatan, untuk mencari solusi ketidakmampuan perusahaan itu. Jadi saling terbuka, pengusaha membuka kondisinya dan pekerja juga menyampaikan. Maksudnya gini, pengusaha melihat kondisi pekerja yang harus dibayarnya dari pekerja dan kondisi pengusaha yang tidak mampu. Dan kondisi COVID ini kan hampir semuanya terkena imbasnya. Makanya dua-duanya harus bisa memahami itu. Baik, Bu Dinar, jika kemudian perusahaan tidak mampu untuk membayar secara penuh saat ini, ada batasan waktu? Kapan batas waktu terakhir untuk pembayaran THR? Kalau tidak mampu secara penuh, maka boleh memilih. Nah, kan ada batasan. Batasnya ada 7 hari sebelum Hari Raya. Kalau dia tidak penuh, berarti kan dia bisa mencicil bertahap. Pertahapannya itu disepakati. Misalkan yang pertama itu berapa persen. Nah, nanti sisanya berapa persen setelah Lebaran. Nah, itu waktunya. Kalau pemerintah minta ya secepatnya. Kalau memang misalkan bertahap mencicil, pengennya pemerintah
cicilan pertama ada yang besar, misalkan 90%, misalkan seperti itu. Sisanya itu tinggal 10% sisanya. Waktunya juga itu sebisa-bisanya secepatnya. Tapi kalaupun kondisinya belum mampu juga, bisa normal, belum bisa membayar, paling lambat tahun ini, tahun 2020. Karena THR 2020 dibayar juga paling lambat tahun 2020. Paling lambat tahun ini ya Bu ya. Baik, saya ke Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, bagaimana sebenarnya saat ini kondisi mayoritas dari perusahaan di tengah pandemi COVID-19? Ya kan sudah berapa bulan kita nggak buka, nggak ada penghasilan. Ya kalau hotel-hotel udah tutup lama, nol, bahkan biaya jalan terus. Ada listrik, ada pajak, ada PPP, ada macam-macam ya jalan terus. Sementara penghasilan tidak ada gitu. Sebenarnya siapa sih yang tidak mau bayar ya? Tentu kalau kita punya kemampuan, karyawan pasti nomor satu kan, didulukan. Tapi kalau kemudian memang cash flow-nya nggak ada, ya kan tentu harus mau mengerti kedua belah pihak ya. Kita sih terus berusaha, ya, teman-teman berusaha untuk mencari. Karena situasi perusahaan itu kan nggak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang masih mampu bertahan untuk beberapa bulan. Ada yang kemampuannya sebagian, ada yang memang tidak mampu sama sekali. Yaitu nanti kembali kepada masing-masing seperti apa kemampuan mereka gitu. Mau dipaksakan kayak apa kalau memang tidak ada mau apa? Ya, Pak Sutrisno, apakah artinya pengusaha ini setuju dengan surat edaran yang diberikan Kemenaker Trans? Nggak, bukan setuju nggak setuju, itu terserah aja lah mau bikin surat edaran mau apa. Yang jelas kan kita lihat di lapangannya kita mampu atau tidak gitu ya. Baik, Pak Sutrisno, kalau kemudian memang tadi dikatakan pengusaha diizinkan untuk membayar secara mencicil ya jika memang tidak mampu. Bagaimana tanggapan para pengusaha dengan kemudian ada kebijakan boleh mencicil THR ini? Tentu kita menghargai lah kebijakan semacam itu ya. Tetapi kan tidak bisa pemaksaan gitu di lapangan kan kita mesti melihat ya. Pada intinya sih kita akan berusaha untuk membayar itu dengan sebaik-baiknya gitu. Tapi kan tergantung dari cash flow. Kalau memang tidak ada terus mau gimana kan. Itu yang harus dipikirkan juga. Tapi tetap harus membayar secara penuh kan Pak Sutrisno? Kenapa? Tapi tetap akan membayarkan THR secara penuh artinya? Kita kan bayar, tapi sampai kapan kita ini tutup gitu. Kalau kita segera buka, segera kembali kan segera punya kemampuan. Tapi kan kondisi begini sudah tutup sekian bulan, belum tanda-tanda untuk bisa kerja lagi ya. Terus kalau masih begitu ya tentu tunggu sampai kita memang bisa punya cash flow, punya uang lagi gitu. Ini kan tergantung bagaimana pemerintah segera menyelesaikan juga masalah COVID ini kan. Kalau masih terjadi penularan yang terus-menerus, upaya untuk menghentikannya tidak juga. Dengan batas waktu pembayaran THR sampai akhir tahun 2020, Pak Sutrisno, apakah cukup masuk akal untuk para pengusaha bisa membayarkan THR jika tidak bisa membayar sekarang? Kalau ada lebih cepat pun akan kita bayar lebih cepat, nggak usah nunggu sampai akhir juga kalau memang sudah ada gitu. Persoalannya kan ini cash flow-nya. Sepanjang cash flow-nya ada kan kita bisa lakukan, tapi kalau tidak ada mau apa gitu loh. Oleh karena itu ini tergantung berapa lama sebenarnya kondisi ini bisa segera dihentikan. Kalau masih juga berlama-lama ya sampai akhir tahun juga masih juga tidak jelas kapan kita bisa buka, kapan kita bisa mulai operasi. Gitu. Itu kan di situ penentunya. Baik. Jadi tidak bisa cuma satu sisi ya. Baik, Bu Dinar. Baik, saya kembali ke Bu Dinar. Bu Dinar, saat ini surat edaran ini mengalami resistensi dari para buruh. Di Sukabumi juga sudah ada aksi unjuk rasa menolak bahwa THR ini bisa dicicil. Bagaimana kemudian pemerintah menyikapi penolakan ini? Baik, menolak apa? Tapi kan kita mendengar Pak Krisno barusan. Kondisinya sangat tidak memungkinkan. Memang kalau memang tidak mampu membayar seperti apa, makanya agar adil, haknya pekerja wajib tetap dibayarkan penuh. Cuman waktunya yang agak diberi kelonggaran kepada pengusaha, jadi pekerja mendapatkan haknya penuh, pengusaha juga diberikan waktu pelonggaran sampai dia sampai usaha tersebut sehat misalnya. Semoga harapan kita COVID ini bisa segera berakhir. Kalau sudah berakhir kan semua menjadi normal, bisa menjadi sehat kembali dan bisa beroperasi lagi. Nah, makanya vaksin diberikan sampai akhir
tahun ini. Itu intinya. Jadi Baik. ya menolak ya kita harus melihat dong kondisi pengusaha seperti apa. Kalau memang kondisinya tidak mungkin, apa yang dipaksakan. Makanya pemerintah pas di saat tengah membela pekerja agar haknya tetap dipenuhi, membela pengusaha diberi waktu pelonggaran untuk membayar THR sampai batas waktu akhir tahun ini. Baik, Bu Kalau Dinar, memang- tapi baik, Bu Kalau Dinar, memang- tapi sebelumnya apakah sebelum membuat surat edaran ini sudah sempat mengajak diskusi dari pihak pengusaha dan dari pihak buruh juga? Pasti. Kami ada data, ada tanggal, ada notulen, ada bukti-bukti bahwa kami sudah mengundang serikat pekerja, ada serikat besar, saya undang kepala ketua-ketuanya, tapi mereka mewakilkan pada pekerja-pekerjaan, wakil-wakilnya ada berapa? Mengundang juga pada Apindo, ketua Apindo juga hasil, perwakilan dari organisasi bermata sektor hadirnya. Kami ada notulennya, intinya memang mengingatkan bahwa THR adalah wajib normatif penuh. Tapi apabila tidak mampu berada kondisi COVID seperti ini, bisa diadakan dialog secara yang konstruktif, yang membangun. Seperti itu. Nah, pengusaha juga itu, pengusaha datang menyampaikan bahwa kami memang tahu bahwa itu ada hak pekerja. Yang kami perusahaan yang tidak semua perusahaan terkena imbas. Ada perusahaan yang malah jaya, seperti perusahaan farmasi, perusahaan yang itu farmasi dan peralatan kesehatan itu kan malah bagus, malah jaya itu. Nah itu kan pasti tidak terimbas. Dia pasti dia bisa melaksanakan ini. Tapi untuk perusahaan seperti yang pariwisata, hotel, manufaktur, itu banyak yang jatuh, mungkin itu yang akan melakukan kesepakatan, akan membayar THR-nya agak mundur dengan cara ditunda, bertahap atau cara ditunda. Tapi tetap kewajibannya membayar penuh tetap. Kami mengundang Mbak Aziz sebentar. Jadi kami sudah melalui proses mengundang pekerja perwakilannya dengan mengundang ketuanya, tapi yang hadir ada perwakilannya, ada yang ketua juri, dengan mengundang Apindo, ketua Apindo termasuk dengan asosiasi perusahaan di sektor-sektor terkait. Terakhir kami sudah membahas LKS Tripartit nasional. Itu di mana isinya anggota dari unsur pekerja, unsur pengusaha, dan unsur pemerintah. Itu sudah dibahas di sana, jadi disepakati. Baik, Bu Dinar, bagaimana kemudian nantinya pemerintah dalam hari ini Kemenakertrans memastikan bahwa pengusaha tetap membayarkan THR secara penuh? Karena dengan adanya surat edaran ini, tadi Anda sampaikan akan diberikan kelonggaran hingga akhir tahun. Ya, itu kan nanti kan dilaporkan. Kan yang diberi kesempatan itu kan yang sudah melakukan kesepakatan. Yang sudah melakukan kesepakatan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja di wilayah masing-masing. Di situ kita monitor. Nah, apabila sampai batas waktu tidak dibayar atau salah satu wanita, kan ini ada kesepakatan artinya berdata ya. Nah, kalau sampai ada salah satu yang wanita tadi, maka satunya bisa mengajukan ke mediasi melalui undang-undang penyelesaian tebusan hak. Tapi kalau tidak melakukan kesepakatan, tahu-tahu pengusaha tidak membayar atau tahu membayar lebih kecil tanpa ada kesepakatan, maka yang terkena adalah masuk ranah hukum, bisa dilakukan pengawasan, akan terkena sanksi dan kena denda. Kalau tidak dilakukan kesepakatan, tahu-tahu tidak membayar. Baik, baik Bu Dinar dan Bu Sutrisno, boleh ditahan dulu sejenak, kita akan lanjutkan dialog kita. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Special Report. Kembali di Special Report, pemirsa, kami akan langsung melanjutkan dialog bersama dengan Ibu Dinar Titus Jogaswitani, Direktur Pengupahan Kemenakertrans, dan sudah bergabung juga bersama kami Pak Arief Winardi, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin SPSI. Saya ke Pak Arief langsung. Pak Arief, ke pemerintah Kemenakertrans menegaskan bahwa THR akan tetap dibayarkan secara penuh. Apa kemudian yang menjadi keberatan dari para buruh terkait dengan adanya penundaan pembayaran ini? Ya kalau dibayar penuh ya alhamdulillah. Kalau terkait penundaan kan kita menolak karena kan pengusaha dikhawatirkan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Itu Mbak. Baik, jadi yang menjadi kekhawatiran ini adalah jika ditunda kemudian pembayarannya tidak akan penuh, begitu Pak Arief? Ya kan gini, kan kita butuh kejujuran pada masa seperti ini kan. Bisa jadi ada pengusaha-pengusaha yang mungkin dia mampu, tetapi dengan alasan dengan alasan dia kemudian mengatakan tidak mampu. Itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Makanya pengawasan dibutuhkan dalam hal ini, yaitu pemerintah kan, perlindungan dari pemerintah. Benar nggak perusahaan tidak mau? Makanya dibutuhkan data.
Baik. Data setiap perusahaan itu harus bagus itu, kira-kira begitu. Jadi harus ada keterbukaan dan transparansi dari perusahaan jika memang tidak bisa membayarkan THR, begitu Pak Arief? Iya, betul. Baik Bu Dinar, bagaimana kemudian menjawab keresahan dari para kaum buruh ini? Pertama, memastikan bahwa perusahaan akan tetap membayarkan THR secara penuh dan tidak menggunakan surat edaran ini sebagai celah. Dan kedua juga terkait dengan keterbukaan perusahaan jika memang tidak bisa membayarkan secara penuh saat ini. Sebenarnya mampu atau tidak, pekerja itu bisa melihat. Kalau memang dia tidak bisa berapa bulan tidak berproduksi sampai tidak bisa membayarkan pekerjanya, membayar upah sampai merumahkan dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal yang betul-betul memang merugi, itu kan berarti kan tahu bahwa perusahaan itu tidak mampu atau merugi. Nah, makanya intinya harus ada keterbukaan. Laporan keuangan internal transparan dan pekerja memang melihat kondisi betul-betul kondisi perusahaan itu tidak mampu. Nah, artinya ada masing-masing ada melihat kondisi itu. Nah, yang jelas ini yang dibutuhkan adalah adanya itikat baik pengusaha untuk bisa memenuhi hak pekerja, yaitu untuk membayar THR dengan penuh. Meskipun waktunya agak dilonggarkan. Baik, langsung saja dari Pak Arief. Pak Arief, apa yang ingin disampaikan langsung kepada Kemenaker Trust? Di sini ada Ibu Dinar. Silakan, Pak Arief. Ya, Bu Dinar, mungkin kita ketemu lagi nih. Tapi begini, Kemenaker kan punya kewenangan pengawasan. Nah, di situ dibutuhkan data perusahaan yang betul-betul tidak mampu. Kalau sekarang ini kan nggak jelas. Karena itu butuh pengawasan yang tegas, butuh pengawasan yang ketat dari Kemenaker gitu. Kan bisa saja orang mampu tapi bilang tidak mampu gitu. Masalah keterbukaan ya para posisi kayak begini sulit mengharap keterbukaan. Ya kalau ada yang terbuka bagus. Kita juga bukan orang yang harus dibayar penuh, harus tidak kan gitu. Saya punya kasus ini ada 4 perusahaan ya. Semuanya masuk ke pengadilan sekarang, ke Sudinaker, ke Disnaker gitu loh. Nah, posisi kayak begini kan nggak bagus. Makanya kemarin saya mengatakan, ya kalau bisa dibuatlah semacam krisis center di mana ada buruh, ada pengusaha, ada pemerintah. Nah di situ kalau ada masalah bisa segera dibicarakan dan segera diambil solusi. Kan singkat itu. Ada datang masuk laporan. Pemerintah kan punya kewenangan, mana laporan keuangan? Oh iya emang tidak mampu, oke bayar sekian. Nanti sisanya sekian. Kalau ada yang mampu bayar itu. Kalau kemudian kemudian pemerintah mengatakan berapa nih anggaran untuk untuk membantu pengusaha misalkan dari APBN. Kan ada 45 triliun itu. Daripada kartu prakerja yang nggak jelas kan mending dibuat membantu perusahaan seperti hal kayak begini gitu. Ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Baik. Jadi berwacana saja gitu loh, berwacana harus dibayar, harus ini, harus itu. Baik. Tapi kerja nyatanya kurang. Sekarang ini dibutuhkan kerja yang tidak biasa. Baik, harus boleh langsung ditanggapi, Bu Dinar? Gini, kan perusahaan kalau sampai tidak membayar kan kena sanksi. Perusahaan yang telat membayar dan apalagi tidak membayar ada sanksi. Yang kedua, yang pertama adalah denda 5% apabila terlambat. Kalau tidak membayar, dia tetap terkena sanksi. Sanksinya diatur dalam PP 78 dan Permen nomor 20 tahun 2016, pengenaan sanksi administratif. Pengusaha yang tidak membayar THR terkena sanksi mulai dari teguran tertulis, yang kedua adalah pembatasan perusahaan, pembatasan kegiatan usahanya. Itu yang kena sanksi. Itu adalah ranahnya pengawas. Namun apabila dalam kondisi COVID ini pengusaha mengaku merasa dia tidak mampu, maka dia harus membuat pernyataan dan kesepakatan yang tertulis dengan pekerja tersebut. Nah, kesepakatan ini dilaporkan kepada Dinas Tenaga-Kerjaan di masing-masing. Artinya bisa dimonitor dari sana. Baik, pengawasan dari pemerintah tentunya tetap diperlukan agar supaya surat edaran ini tidak menjadi celah bagi pengusaha untuk bermain tidak jujur kepada karyawan dan para buruh. Terima kasih Ibu Dinar dan juga Pak Arief sudah bergabung bersama kami di Special Report.